Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan darinya, kita dapat hadir untuk tafaqquh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita kebaikan-kebaikan dan untuk terus berada di atas al-haq dan senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan, jalan ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini ia menjadi penyejuk mata hati kita kelak di hari kiamat, sebagai sebab yang dapat memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Ayolah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah kurban, menyembelih karena Allah Azza wa Jalla, di mana pada setiap agama senantiasa memiliki ritual, tidak terlepas di dalamnya sembelihan. Hampir setiap agama punya ritual sembelihan. Ada yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada tagut, pada syaitan. Ada yang menyembelih yang dipersembahkan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti pohon-pohon besar, mata air, atau tempat-tempat yang dianggap mendatangkan keberkahan. Ada juga yang menyembelih sebagai bentuk syukur mereka kepada selain Allah. Ada penjaga laut, penjaga gunung, sehingga dikenal dengan larung laut atau yang semisalnya. Dan sembelihan-sembelihan seperti ini hukumnya syirik. Inilah yang dikenal dengan sembelihan yang sifatnya syirkiyah. Dan umat Islam dikenal dengan menyembelih pada hari Id yang dikenal dengan al-udhiyah. Sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita bahas, walaupun tidak mungkin kita akan bahas secara keseluruhan terkait dengan masalah kurban. Kita menyembelih hewan kurban ini di waktu-waktu yang tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan jumhur ulama tanggal 10, 11 dan 12, dan sebagian ulama mengatakan tanggal 13 juga termasuk. Berkaitan dengan al-udhiyah, para ulama mendefinisikan
Kalau secara bahasa dari kata dhaha yudhi, dhaha ay dhabhuha duhan, disembelih pada waktu duha. Itu asal katanya, disembelih pada waktu duha. Selesai kita melaksanakan sholat Id. Adapun secara syar'i, kurban itu adalah menyembelih binatang ternak yang masuk pada jenis yang dikurbankan, atau menyembelih binatang tertentu pada waktu-waktu tertentu. Sebagai apa? Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih binatang-binatang tertentu, artinya tidak semua binatang kita boleh berkurban dengannya. Ada jenis-jenis binatang yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu kita menyembelih sejak selesai sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Dzul Hijjah, di salah satu pendapat. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan sampai tanggal 12 Dzul Hijjah. Allahu a'lam. Dalam hal ini ya memang hari tasyrik 11, 12 dan 13, dan itu merupakan waktu untuk menyembelih. Taqarruban ila Allah, sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Makanya dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menyembelih baik dalam Al-Quran maupun Sunnah banyak. Di antaranya dalam ayat yang hampir semua kita hafal, di dalam surah Al-Kautsar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah karenanya. Kita diperintahkan untuk menyembelih karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembelihan itu ada sembelihan yang sifatnya syirkiyah, ada sembelihan yang sifatnya ibadah, yang syariah. Ya, secara umum sembelihan terbagi menjadi dua, ada ibadah, ada adah. Sembelihan karena ibadah dan sembelihan karena adah, kebiasaan. Sembelihan karena ibadah terbagi menjadi dua, ada syirkiyah dan ada syariah. Kebiasaan, kita ingin makan, kita sembelih. Atau ada tamu, kita sembelih, bukan tamunya. Ya. Untuk menghormati tamu kita sembelih, entah itu ayam, kambing, ya, atau sapi. Nggak ada kan kita datang tamu langsung sembelih sapi. Kalau dulu orang Arab nggak ada makanan yang lain. Karena nggak ada makanan, makanya dia sembelih apa? Unta. Bayangkan, antum di rumah nggak ada beras, nggak ada buat masak yang lain, nggak ada. Yang ada tinggal sapi. Siap menyembelih? Hah?
sisa sapi satu. Datang tamu. Makanya disebutkan bagaimana karamnya, mulianya, dermawannya orang-orang Arab. Mereka dermawan. Apalagi dalam bentuk memuliakan tamu. Ya. Unta satu-satunya untuk pencariannya disembelih sama dia. Karena yang dia cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada yang berani enggak? Ya. Tinggal itu tok, tidak ada yang lain. Kalau disembelih hilang. Ya. Itu ada sembelihan biasa, bukan sembelihan adat yang sifatnya syirik. Ya, seperti menyembelih untuk keruhatan 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu adat yang sifatnya syirik. Nah, sembelihan ini sembelihan untuk selain Allah. Apapun bentuknya sembelihan untuk selain Allah, hukum sembelihannya bangkai. Hukum sembelihan untuk selain Allah adalah bangkai. Makanya haram dimakan. Kalau sembelihan itu dipersembahkan untuk mata air, sembelihan itu dipersembahkan untuk pohon, untuk batu, nah, kurban masuk dalam kategori sembelihan ibadah yang sifatnya syar'iyyah. Nazar yang baik, nazar dalam ketaatan. Kalau nazar dalam maksiat nggak boleh ditunaikan. Nazar untuk ketaatan ini termasuk syar'iyyah. Aqiqah ini syar'iyyah. Ya. Kalau sunatan, sembelihan untuk sunatan, khitan, masuk mana? Ada kebiasaan kita, karena di tempat lain nggak seperti itu. Kalau dikatakan syirkiyah enggak, syariah juga enggak. Apa kaitannya motong helmnya sama sembelihan? Tapi kalau sudah dilakukan ritual-ritual tertentu dalam sembelihan itu bisa jadi masuk syirkiyah. Nah, ada sekarang kan kambing dihias, didandan, suruh bercermin, ditunggangi, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai kambingnya dibedakin. Ini orang-orang yang nggak tahu akalnya bermanfaat apa tidak. Nabi SAW perintahkan akikah itu kambingnya disembelih, bukan dibedakin, bukan dikasih lipstik suruh bercermin. Tahu apa kambing itu bercermin? Ya. Yang ada pada kambing itu, yang dia tahu di balik cermin itu bukan dia. Ya. Tidak ada satupun binatang yang tahu kalau di balik cermin itu adalah bayangannya dia. Pernah tanya nggak? Ya. Tapi buktinya kalau mereka itu tidak tahu, yang mereka tahu adalah lawannya, kucing misalnya, yang ada dia mencakar cermin itu menunjukkan dia tidak tahu kalau itu dirinya. Nah, lebih tidak berakal lagi, ada manusia yang suruh binatang bercermin. Ini lebih aneh. Maka nggak ada ritual-ritual tertentu. Akikah itu sembelih, dimakan, dibagikan.
pada hari ketujuh, kalau kita mampu, 2 kambing untuk anak laki-laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Kalau tidak mampu 2 kambing, 1 kambing anak laki-laki, gak jadi masalah. Kambingnya mau betina mau jantan tetap sama, gak mesti harus jantan ya. Cuman kalau kita sembelih semua betinanya, habis populasinya. Itu saja alasannya. Jadi boleh, mau jantan mau betina boleh. Sama kurban pun demikian. Kurban dengan sapi jantan, sapi betina, kambing jantan, kambing betina boleh. Tidak harus jantan. Kalau ada yang besar, yang betina, kemudian yang jantannya kecil, harganya sama, milih mana? Milih jantan karena tidak tahu. Kalau sudah tahu, milih betina. Oke. Itu berkaitan dengan definisi dari kurban. Dalilnya kita sudah jelaskan tadi, diantaranya adalah fasholli lirabbika wanhar. Ini dalil yang hampir setiap kaum muslim, bahkan anak-anak hafal. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin." Inna salati, salatku, sungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku, nusuk di sini kata para ulama, sembelihan. Untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Demikian juga di antara dalilnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Dhuha bikabshain amlahain aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing yang dengan 2 kambing yang besar, kabash, yang warnanya hitam atau putih, ada corak hitamnya, yang bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Beliau bertasmiyah, membaca tasmiyah, bismillah, wa kabbar, dan bertakbir, bismillahirrahmanirrahim, akbar, ketika berkurban. Wa wada'a rijlahu ala sifahiha, dan Nabi SAW meletakkan kakinya di atas pundaknya kambing tersebut. Di bagian kakinya, di bagian pundak, di kakinya, kaki depannya. Karena ada sedikit berbeda tentang binatang yang 4 kaki. Sebagian ulama, diantaranya ulama ahli lughah, menjelaskan bahwasanya kaki binatang yang berkaki 4 itu di depan, bukan di belakang. Di belakang itu adalah tangannya. Terima gak? Hah? Atau gak terima? Kakinya di depan, tangannya di belakang. Hujahnya akliyah. Hujahnya apa? Akliyah, akal. Coba antum kalau lihat sapi garuk kepalanya, pernah lihat? Ada yang garuk diangkat kaki depannya? Tidak ada. Pakai kaki belakang. Coba antum lihat. Antum pulang besok antum lihat.
Dan itu makul. Bahwasanya kaki binatang yang berkaki 4 itu adalah bagian depan. Maka Nabi SAW ketika menyembelih, beliau letakkan kakinya. Untuk apa? Supaya bertumpu kekuatannya itu penuh. Ya. Kalau kita sembelih jauh-jauh berdirinya, nggak kita injak, itu kambing di sana besar. Kalau kambing kita diinjak kecil misalnya, tinggal ditarik kepalanya sembelih. Supaya kita mendapatkan kekuatan penuh, kita bisa bertumpu pada kaki kita, kemudian bisa mendorong pisau sembelih itu dengan kuat. Itu tujuannya. Kalau kita berdiri jauh, maka tidak punya kekuatan untuk mendorong pisau itu. Tapi kalau kita sembelih kayak gitu, apalagi di hadapan orang-orang awam, mereka pasti akan mengatakan ini nggak boleh, ini ya, banyak macam lah, nanti dagingnya nggak enak dan seterusnya. Karena cara sembelihnya orang-orang orang-orang awam ini aneh-aneh. Nah, pernah dapatkan dikasih tahu sama ada orang tua, kalau sembelih ayam, kalau ayam betina harus ditarik pisaunya. Kalau ayam jantan harus didorong. Sambil bibir kita tuh kayak mengunyah sesuatu. Supaya apa? Dagingnya manis. Ya kalau memang ayamnya gemuk, sehat, pasti enak. Digituin ayam kurus atau kambing yang kurus, ikuti cara-cara mereka, nah akan kita merasakan dagingnya enak. Tidak ada hujah sama sekali. Ini hanya kebiasaan cerita turun-temurun dan seterusnya. Ya. Kemudian ayolah warahimani warahimakumullah, terkait dengan keutamaan berkurban, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan tertentu hewan kurban itu. Adapun hadis yang mengatakan dari Aisyah bahwasanya tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Id melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Itu hadisnya dhaif. Akan tetapi walaupun hadis itu dhaif, tetapi dari sisi maknanya memang perbuatan pada satu, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya sedekah kita sekalipun banyak pada hari itu, tetap yang lebih utama amalan yang kita lakukan adalah apa? Menyembelih. Kalau misalnya kita bersedekah pada hari Id, hari raya Idul Adha, 10 juta dengan harga kambing 3 juta, mana yang lebih utama? Kalau secara akal kita bersedekah 10 juta banyak manfaatnya. Tapi ingat, pada waktu-waktu tertentu ada ibadah-ibadah tertentu yang lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Di antaranya pada hari ini yang lebih utama adalah mengalirkan darah binatang, berkurban sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sedekah pada hari itu tidak lebih utama. Lebih utama kita bersedekah bagi daging sepotong 2 potong kepada kaum muslimin fakir miskin. Tapi lebih daripada itu, berbicara tentang keutamaan berkurban itu, ingat, berkurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita fasholli li rabbika wanhar. Perintah Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan untuk berkurban. Beliau senantiasa berkurban. Ya. Jarang Nabi SAW, bahkan hampir tidak ada Nabi SAW menyembelih kurban itu 1 ekor. Ya, kita alhamdulillah kalau ada. Ya. Dan hampir setiap Idul Kurban Nabi SAW berkurban. Kalau kita enggak, alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya berkurban. 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke depan lagi kalau hidup. Kemudian ayolah rahimani wa rahimakumullah,
Kurban, al-udhiyah, adalah ibadah yang merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkurban ini baru akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam berkurban, yang pertama, hewan kurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih. Yang diperbolehkan untuk disembelih, kalau berdasarkan dalil, adalah yang paling pertama apa? Unta. Yang paling pertama ya. Kemudian sapi, kemudian kambing, maiz yang bertanduk, kemudian di bawahnya adalah dha'n, kambing yang tidak bertanduk. Unta bukan sembarang unta, demikian juga sapi, demikian juga kambing. Unta baru bisa atau boleh dikurbankan, disembelih, harus mencapai usia berapa? 5, genap 5 tahun. Genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Bukan unta 2 tahun, 3 tahun, bukan. Kemudian sapi dan jenis-jenisnya, usianya berapa? Terjadi perselisihan pendapat. 2 tahun, genap 2 tahun ya. Untuk tahu 2 tahunnya, antum tanya ahlinya ya. Tapi kadang kalau musimnya sapi nggak ada, pedagang pingin laris dagangannya, asal kasih tahu saja. Tapi kalau ahlinya, dia akan tahu ini sapi sudah masuk 2 tahun apa tidak, sudah genap 2 tahun apa tidak. Kelihatan dari ciri-cirinya, dari tanduknya. Sebagaimana unta, ahlinya terhadap unta, orang-orang Badui itu nggak bisa ditipu. Dia tahu umur unta sekian dan sekian dari melihat bentuk fisiknya ya, bukan dari besar dan kecilnya. Maka demikian juga sapi, 2 tahun, masuk tahun ke-3. Bukan asal sapi, yang penting sapi. Sedangkan kambing, maiz, berapa? 1 tahun. Maiz ini kambing yang seperti di kita nih, di maiz namanya. Harus 2 tahun dia, harus 1 tahun dia, nggak boleh kurang. Sedangkan di bawahnya adalah dha'n, domba atau biri-biri. Berapa? 6 bulan ya, 6 bulan. Sama usia untuk berkurban maupun untuk akikah sama. Kalau antum mau akikah anak antum dengan sapi, tetap 2 tahun. Sapinya 2 tahun dan hanya 1 orang.
umurnya. Kemudian ayolah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan untuk memilih binatang yang besar dan gemuk. Jangan milih yang penting ada atau yang penting banyak, ya. Karena sapi atau kambing itu bukan jagung. Jagung biji apapun yang penting banyak beratnya. Tapi kalau sapi atau kambing dilihat dari posturnya. Karena yang kita bagikan itu bukan tulang, daging. Makanya keliru kalau kita yang penting banyak, ya. Beli sapi ada harga 20 juta, besar, bisa bobot dagingnya sekitar 140 atau 150 kilo, ya. Itu yang 20 juta ukuran sekarang. Dengan sapi harga 10 juta, 2 ekor, bobotnya 1 ekor 50 kilo dagingnya. Mana yang lebih utama? Hah? Kalau untuk acara nikahan tidak apa-apa, banyak tulangnya, banyak ususnya. Tapi ini bagi daging untuk fakir miskin. Maka cari yang gemuk dan besar. Makanya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika Ismail sudah dibaringkan dan siap disembelih, Allah menyeru dari langit, an saddaqta ru'ya, Ibrahim, engkau telah merealisasikan apa yang menjadi mimpimu. Apa yang terjadi? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar, ya, sembelihan yang besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnahnya dianjurkan sembelihan itu hewan yang besar dan gemuk. Gak boleh milih yang kurus, yang penting murah. Karena ada binatang yang cacat yang tidak boleh berkurban dengannya. Kata Nabi SAW, al-awra al-bayyin auruha, yang buta sebelah, yang jelas kebutaannya. Al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Al-arja al-bayyin dhaluha, yang pincang, yang jelas-jelas kepincangannya. Nggak boleh untuk berkurban, karena kalau sudah pincang dia nggak akan mencari makan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lanjutan hadisnya? Intinya maknanya adalah yang al-kasira allati la tunki, yang kurus yang sampai tidak ada sumsumnya. Kalau sapi kurus kan, atau kambing kurus, nggak ada sumsumnya, kurus. Ini sumsum ini merupakan sumber gizi untuk dagingnya, yang nantinya dagingnya akan nggak enak, kemudian ya, sedikit dan seterusnya. Itu tidak boleh dipakai untuk berkurban. Adzan dulu.
Kita lanjutkan. Terkait dengan binatang yang tidak boleh dikurban, disembelih, ada yang sifatnya tidak boleh, dilarang, ada yang sifatnya makruh. Yang makruh diantaranya adalah binatang yang cacatnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kelihatan, dan bukan cacat yang bawaan, seperti terbelah atau terpotong telinganya. Kalau dia besar, gemuk, maka boleh. Atau yang patah tanduknya, boleh. Tapi kalau cacat yang memang bawaan lahir, yang sifatnya kurang, tidak seperti sifat binatang yang pada umumnya yang merupakan habitatnya dia, maka itu enggak boleh. Karena sesuatu yang cacat itu tidak pantas untuk kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalnya untuk beli sapi, kemudian sapinya terbelah telinganya, tapi sapinya dari sisi bobotnya bagus, sehat, maka boleh antum berkurban dengannya. Walaupun yang lebih utama antum cari yang telinganya utuh dan tanduknya utuh. Kemudian adalah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan binatang kurban ini, hal lain yang harus kita perhatikan adalah bolehnya urunan pada beberapa jenis hewan dan tidak boleh pada jenis yang lainnya. Yang boleh adalah unta dan sapi. Ya, sapi dengan berbagai jenisnya. Unta boleh bergabung sampai 10 orang, batas maksimal. Sedangkan sapi sampai 7 orang. 7 orang itu batas maksimal. Boleh 6, boleh 5, boleh 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Dia sendiri lebih utama. Semakin sedikit, semakin lebih besar pahalanya. Adapun kambing, boleh urunan? Tidak boleh.
Kambing itu satu orang untuk satu keluarga. Satu keluarga. Enggak mesti antum, ini kambing saya kurban tahun ini untuk anak saya. Enggak, antum kurban tetap atas nama kepala keluarga. Semuanya kena anggota keluarganya. Enggak mesti harus dikhususkan istrinya. Kecuali kalau kambingnya banyak. Ini untuk istri, ini untuk anaknya dan seterusnya, boleh, tidak menjadi masalah. Syarikat yang dianjurkan itu ya beda kepala keluarga. Ya. Misalnya 7 anggota atau kepala keluarga, masing-masing punya anggota keluarga dari 7 kakak ini, maka boleh. Semua keluarga dalam anggota keluarga dalam rumah itu kena, dapat bagian. Ini diantara hal yang kita perhatikan. Maka oleh sebab itu, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kurban ini, di sisi lain yang harus kita perhatikan adalah tentang hukumnya. Hukum kurban, ya terjadi khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, ya, sebagian dari pendapat Imam Malik, sebagian dari pendapat Imam Ahmad, demikian juga Abu Hanifah, ya, berpendapat apa? Wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kemampuan untuk berkurban walam yudhi, dan tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat salat kami. Ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu berkurban dan tidak berkurban. Dan ukuran mampu berkurban, ayolah ikhwah, sudah sering saya sampaikan, seukuran mampu membeli seekor kambing. Kita punya harta mampu untuk kita membeli seekor kambing. Kita nggak punya uang, tapi kita punya barang-barang yang mampu kita jual. Ya, ada HP, nilainya berapa? Ya, Android sekarang paling nggak 3-4 juta. Harga kambing berapa? 2 juta. Masih ada untung. Antum jual 3 juta HP-nya, 2 juta untuk kambing, 1 juta beli lagi HP yang lain yang lebih murah. Mampu. Jangan antum tidak bilang tidak mampu. Kita pegang HP Android, saya nggak mampu, diminta untuk berkurban, belum mampu, tapi yang diangkat HP-nya harganya 7 juta. Ini orang tidak tahu malu. Nggak tahu malu. Dia mengatakan di hadapan Allah tidak mampu. Untuk dunia dia mampu, untuk Allah dia katakan belum mampu. Ini nggak punya malu, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan nikmat, Allah tahu apa yang ada pada kita, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita punya di rumah, Allah tahu. Kita punya televisi, kita punya ini, punya itu, barang-barang yang bisa kita jual. Justru itu akan meringankan hisab kita. Ya. Kita belum apa-apa kita berbuat untuk akhirat ini, untuk agama ini. Lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala, sampai diceritakan dalam satu riwayat, dia menjual separuh atap rumahnya untuk ilmu, untuk belajar. Ya. Siapa yang sudah jual separuh atap rumahnya? Tidak ada. Paling jual rumah, beli rumah yang lebih bagus lagi, bukan untuk menuntut ilmu. Ya. Demikian perjuangan mereka untuk akhirat ini. Ya. Maka sangat tidak pantas kalau ada orang mengaku tidak mampu, sementara kalau dilihat dari barang-barang yang dia miliki luar biasa. Di mana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala?
Di mana mau dibawa ayat Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tampakkan minimal lewat kurban ini. Ya. Sangat tidak malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpekan-pekan tidak keluar asap dari rumahnya. Tapi setiap kurban beliau tidak berkurban dengan 1 ekor kambing. Ya. Dia berkurban di atas 1 ekor kambing setiap tahunnya. Tapi keadaan rumah tangganya bagaimana? Diceritakan oleh Aisyah, sampai beberapa pekan tidak keluar asap. Bukan 1 istrinya, seluruh istrinya yang ada. Itu di zaman Nabi SAW. Tahu Nabi itu masak atau siapa, si fulan masak, dilihat dari asapnya. Itu di era-era 90-an masih ada, masih kelihatan. Pagi-pagi kelihatan keluar asap. Kalau sekarang kan sulit. Orang sudah pakai apa? Gas, nggak ada asapnya. Tiba-tiba kedengaran apa? Ledakannya. Atau kalau nggak masak di rumah, ya, larinya kemana? Soto sate, ya, nasi kuning. Bukan tidak ada untuk dimasak di rumah. Ini nggak pernah keluar asap di rumahnya ini. Ya. Nggak bisa kita jadikan standar kalau sekarang. Kalau dulu ketahuan. Gitu. Walau demikian, Nabi SAW adalah manusia yang paling terdepan dalam menyembelih hewan kurban. Nabi kita miskin. Bahkan Nabi SAW berdoa untuk mencintai orang-orang miskin, dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Karena orang miskin itu lebih cepat masuk surga. Yang paling cepat masuk surga dari umat Nabi SAW adalah kalangan fakir miskin. Di dunia nggak diperhatikan, tapi di akhirat menjadi prioritas. Ya. Orang-orang yang miskin tentunya mereka beribadah. Bukan miskin nggak tahu sholat. Ini miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Ya. Ada orang-orang yang capek dunia, capek akhiratnya lebih capek. Kerja dari pagi sampai malam nggak sholat, nggak puasa. Ini orang-orang yang capek dunia dan akhiratnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayatnya. Kemudian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Ini diambil pendapat ini oleh Imam Syafi'i, sebagian dari pendapatnya Imam Malik, sebagian dari pendapatnya Imam Ahmad, dan juga pendapatnya Ibnu Hazm. Itu sunnah muakkadah. Nah, pertanyaannya, kalau kita katakan itu sunnah muakkadah dan itu yang lebih rajih dari pendapat itu, sunnah muakkadah, pertanyaannya, sunnah muakkadah itu lebih banyak dikerjakan apa tidak? Hah? Lebih banyak dikerjakan. Lihat, sunnah rawatib muakkadah apa tidak? Muakkadah. Selesai maghrib, selesai isya, sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, ada sunnah muakkadah, sunanur rawatib. Mana lebih banyak dikerjakan atau tidak? Lebih banyak dikerjakan daripada tidaknya. Nah, kalau kita mengatakan sunnah muakkadah idul kurban itu, menyembelih itu, ya harusnya kita lebih banyak mengerjakan daripada tidak. Tapi kenyataannya lebih banyak tidak daripada mengerjakan. Ya, ini bisa dilihat. Satu kampung jumlah kakaknya 1000.
Berapa ekor sapi yang dikurbankan? 1 ekor pojok timur, 1 ekor pojok barat, atau 1 ekor pojok selatan, 1 ekor pojok utara. Ya. Jumlah kakaknya 1000. Kalau dikatakan tidak mampu, mampu. Ya. Belum mampu, belum siap, belum ada uang. Terus hasil jagung kemarin mana? Oh, beli ini, beli itu, ya, beli motor harga 20 juta, beli HP anaknya yang pertama 2 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 4 juta. Ya. Ini orang-orang yang tidak tahu malu, gak punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita katakan ini sunnah muakkadah, dan para ulama mengatakan kalau terjadi perselisihan antara wajib dan sunnah, untuk keluar dari perselisihan, apa yang kita lakukan? Kerjakan. Untuk keluar dari perselisihan tentang hukum menyembelih hewan kurban ini antara sunnah dan wajib, kita kerjakan. Itu jalan keluarnya, bukan tidak dikerjakan. Oh, ini berselisih pendapat, wajib sunnah, nggak usah kerjakan saja. Nah, dikerjakan. Ini kaedahnya. Ya. Kemudian ayolah warahmani warahmakumullah, di antara hal yang harus kita perhatikan, yang mau berkurban menyembelih, antum ikuti ru'yah hilal. Kalau sudah terlihat hilal Dzulhijjah, maka tidak boleh mengambil, memotong kuku, mengambil atau memotong rambut, kumis, apalagi jenggot. Jenggot itu mau kurban mau tidak nggak boleh dipotong. Ya. Begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, terlihat hilal, masuk azan maghrib, sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka saat itu tidak boleh kita potong kuku, tidak boleh kita potong rambut, tidak boleh kita potong kumis, tidak boleh kita cabut bulu ketiak dan yang lainnya. Sampai kapan? Sampai kita berkurban, sampai kita menyembelih. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Dan hal-hal lain sudah sering kita sampaikan adalah pembagian hewan kurban secara umum dibagi 3. 1/3 untuk pemilik